Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Rakasiwi, NIM 2022 1011 0311478 dari kelas Viktimologi atau Penologi kelas B. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peradilan pidana yang dilihat dari perspektif viktimologi, yang dimana sistem peradilan pidana Indonesia atau Criminal Justice System merupakan suatu mekanisme terpadu yang terdiri dari institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, serta didukung oleh advokat dan lembaga lain yang berfungsi menegakkan hukum pidana. Secara sederhana, fokus sistem peradilan pidana adalah pada pelaku tindak pidana atau offender oriented, namun perkembangan ilmu hukum, khususnya viktimologi, menyoroti pentingnya posisi korban atau victim dalam sistem hukum. Sedangkan untuk viktimologi itu sendiri adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk karakteristik korban, hubungan korban dengan pelaku, serta bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Dalam konteks di negara Indonesia, kajian viktimologi ini semakin relevan mengingat banyaknya korban yang kurang terlindungi haknya selama proses peradilan pidana berlangsung. Selanjutnya, terkait dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang dilihat secara normatif, sistem peradilan pidana di Indonesia itu diatur oleh berbagai sumber hukum, yang dimana antara lain pertama ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981. Selanjutnya ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang selanjutnya yaitu sistem ini bekerja melalui tahapan yang pertama penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Selanjutnya ada tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Dan selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pelaksanaan putusan oleh lembaga permasyarakatan atau lapas. Poin selanjutnya, perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Dari perspektif viktimologi, permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah kurangnya perhatian pada kepentingan, hak, dan kebutuhan korban. Beberapa aspek penting yaitu meliputi poin A, yaitu kedudukan korban dalam proses peradilan. Dalam KUHP, korban hanya ditempatkan sebagai saksi. Korban juga jarang mendapatkan akses penuh untuk memperjuangkan hak-haknya, yaitu restitusi, kompensasi, atau pemilihan psikologis. Posisi korban tidak seimbang dengan pelaku yang mendapat banyak jaminan hukum, atau hak atas penasihat hukum, asas praduga tak bersalah, dan sebagainya. Lalu poin selanjutnya yaitu perlindungan hukum bagi korban. Lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan kemajuan penting, khususnya yaitu terkait dengan perlindungan fisik dan psikis korban. Selanjutnya yaitu pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi medis maupun psikologis. Selanjutnya juga yaitu dukungan hukum dan pemenuhan hak atas informasi. Namun implementasi masih terbatas karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta budaya hukum yang masih pelaku sentris. Penjelasan berikutnya yaitu terkait dengan hak-hak korban menurut viktimologi. Viktimologi menekankan bahwa korban juga berhak atas hak atas perlindungan dari intimidasi, ancaman, atau kekerasan lanjutan. Lalu, korban juga mendapatkan hak atas keadilan melalui partisipasi aktif dalam proses peradilan. Selanjutnya, hak atas pemulihan.
termasuk restitution, kompensasi, dan rehabilitasi. Hak yang selanjutnya itu hak atas informasi terkait perkembangan kasus dan hak-hak yang dapat diperoleh. Dan yang terakhir, hak untuk diperlakukan dengan martabat atau respect for dignity. Penjelasan berikutnya yaitu terkait dengan masalah yang dihadapi korban dalam sistem peradilan. Victimization by process atau korban merasa dirugikan kembali oleh proses hukum yang panjang, rumit, dan seringkali diskriminatif. Berkaitan dengan kurangnya akses korban terhadap layanan bantuan hukum, yang dimana keterbatasan mekanisme kompensasi negara bagi korban kejahatan berat, misalnya korban terorisme atau pelanggaran HAM berat. Dan yang terakhir yaitu minimnya perspektif gender dan kerentanan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, KDRT maupun eksploitasi anak. Penjelasan berikutnya yaitu tentang reformasi sistem peradilan pidana berbasis viktimologi. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan bagi korban, diperlukannya reformasi hukum dan praktik dengan beberapa arah sebagai fokusnya, yaitu yang pertama, ada penguatan regulasi, yang dimana aspek ini memperluas ruang hukum acara agar korban dapat berperan aktif, bukan hanya sekedar saksi. Selanjutnya yaitu ada restoratif justice, yang dimana penerapan pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan pemulihan bagi korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Lalu ada optimalisasi LPSK, yang dimana meningkatkan kapasitas dan kewenangan dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban. Selanjutnya ada integrasi perspektif gender dan kerentanan dalam setiap tahap peradilan pidana. Dan yang terakhir, pendidikan hukum masyarakat agar korban mengetahui hak-haknya dan mampu menuntut pemenuhan hak tersebut. Lalu terakhir, terkait dengan kesimpulan apa yang telah saya jelaskan, sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pelaku, sementara posisi korban seringkali terabaikan. Maupun dari perspektif viktimologi, hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan struktural yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, telah ada kemajuan melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta pendekatan keadilan restoratif. Implementasi masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana Indonesia perlu adanya reformasi agar lebih terfokus kepada korban, sehingga korban tidak lagi menjadi pihak yang termarginalkan, melainkan memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya adalah kesimpulan, yang dimana pertama kita membahas kesimpulan terkait dengan pengertian sistem peradilan pidana, yang dimana peradilan pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada polisi sebagai pihak yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya ada kejaksaan yang melakukan penuntutan. Lalu yang selanjutnya ada tahap peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan. Lalu ada tahap permasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana. Dan terdapat lembaga lain seperti lembaga perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya yaitu terkait dengan kesimpulan konsep viktimologi, yang dimana korban kejahatan baik dari sisi psikologis, sosial maupun hukum memiliki hubungan antara korban dan pelaku, yang dimana dampak kejahatan terhadap korban memiliki perlindungan dan kompensasi terhadap korban, serta peran korban dalam proses hukum. Viktimologi lahir dari kesadaran bahwa korban sering terpinggirkan dalam proses hukum dan tidak mendapatkan hak-haknya secara adil. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan terkait dengan upaya perbaikan dan reformasi berbasis viktimologi. Yang pertama yaitu ada keadilan restoratif atau restoratif justice. Selanjutnya ada penguatan lembaga perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya ada revisi KUHP dan KUHP. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, dan yang terakhir ada pelibatan masyarakat dan LSM.
Cukup sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Rizky dengan NIM 2022 1011 0311 271. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kaitannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif viktimologi, yaitu terkait dengan perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik dalam perspektif viktimologi. Hukum pidana seharusnya mampu melindungi hak asasi manusia, baik pelaku maupun korban kejahatan, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan keseimbangan yang tepat. Sistem peradilan pidana, perlindungan hukum, dan penghormatan hak asasi manusia masih banyak memberikan porsi besar kepada para pelaku. Dalam praktiknya, hal tersebut terjadi oleh salah satu faktor adalah kurangnya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Permasalahan mendasar dalam penegakan hukum pidana adalah terabaikannya hak-hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana dan akibat yang harus ditanggung oleh korban. KUHP kurang memperhatikan eksistensi korban kejahatan. Terlihat dari sedikitnya pasal yang membahas tentang korban dan pembahasannya yang tidak fokus. Namun, KUHP belum sepenuhnya mencantumkan perlindungan yang diperlukan bagi korban tindak pidana. Tindakan kekerasan fisik merupakan tindakan yang menggunakan kekuatan atau kekerasan secara langsung kepada korban dalam berbagai bentuk dan dapat melibatkan benda ataupun senjata tajam. Kekerasan fisik disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan emosional dalam diri dan dapat disebabkan oleh motif-motif kejahatan tertentu. Pentingnya memperhatikan korban kejahatan fisik didasarkan pada pemikiran bahwa mereka merupakan pihak yang dirugikan dan harus mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang memadai. Peran korban dalam sistem peradilan pidana harus diaktifkan untuk memudahkan penanggulangan kejahatan secara adil dan efektif. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan merupakan sebuah hal yang mutlak sesuai dengan pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Perspektif viktimologi restoratif justice menjadi salah satu pilar dalam upaya memperoleh keadilan melalui perlindungan hukum yang tegas dan nyata. Sebagai sebuah hal yang mutlak dengan menggunakan teori, upaya penanggulangan kejahatan, dan upaya restitusi korban tindak pidana menjadi sebuah harapan besar bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Penanggulangan kejahatan maupun restitusi bertujuan untuk memberi manfaat terhadap korban tindak pidana. Equality before the law, tentang persamaan di depan hukum, guna mencapai keadilan dan kepastian hukum tertinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan viktimologi memang tidak merata pada setiap negara meskipun terdapat kesamaan dalam cara mengembangkan viktimologi. Istilah korban pertama kali dimaknai sebagai seseorang yang disakiti, disiksa, ataupun dibunuh oleh orang lain. Korban dapat berjumlah lebih dari satu orang, bahkan sebuah komunitas yang mengalami kerugian baik fisik, emosional, ataupun finansial daripada suatu kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PSK mengakui bahwa keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap korban kekerasan perlu untuk ditingkatkan. Tindak pidana kekerasan fisik adalah salah satu bentuk tindak pidana kekerasan yang seringkali kita jumpai, baik melalui berita televisi, koran, atau ditemui secara langsung di lingkungan tempat kita berada. Kekerasan fisik dapat terjadi bagi siapa, di mana, dan kapan saja tidak mengenal tempat,
waktu, usia, jenis kelamin, dan latar belakang seseorang. Bahkan anak kecil hingga polisi atau pejabat negara sekalipun dapat mengalami tindak pidana kekerasan fisik. Dapat mewujudkan perubahan. Erich Fromm menjelaskan tentang teori kekerasan jika kekerasan dapat dilihat dari segi instingtif fisik. Tindak pidana kekerasan fisik dilakukan dengan berbagai motif. Di antaranya adalah rasa kebencian untuk pemenuhan hasrat kesenangan bagi pelaku kekerasan. Faktor dari kebanyakan korban tidak mampu melakukan perlawanan atau membela dirinya saat kekerasan fisik itu terjadi, lantaran kekuatan korban tidak sebanding dengan pelaku kekerasan serta keadaan psikis yang terguncang berat. Bentuk dari tindak pidana kekerasan fisik sangat beragam, seperti dengan penganiayaan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, perkelahian antar siswa, penganiayaan oleh suami atau istri, pembacokan, dan pembunuhan. Setiap dari kasus tindak pidana kekerasan fisik yang dilaporkan akan diproses hukum melalui lembaga hukum dan aparatur yang berwenang. Mulyatno, tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum. Korban kejahatan kekerasan sebagai pihak yang paling menderita dalam tindak pidana seringkali tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah sebuah kerangka dalam masyarakat yang dirancang untuk dapat menanggulangi dan memberikan perlakuan yang adil terhadap kejahatan dengan menjaga agar perilaku tersebut tetap dalam batas-batas toleransi yang diterima oleh masyarakat. Tujuan-tujuan utamanya meliputi pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, penyelesaian kasus kejahatan untuk memastikan keadilan ditegakkan, dan pelaku hukum, serta usaha untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Komponen-komponen utama dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua komponen ini saling terkait dan bekerja sama dalam suatu kerangka terintegrasi. Perspektif korban kejahatan khususnya dianggap penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan merupakan penyempurnaan dari perspektif lainnya. Namun, peradilan pidana dalam praktiknya sering lebih mengutamakan perlindungan bagi pembuat kejahatan atau offender center. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengadili tersangka, bukan melayani kepentingan korban kejahatan. Pandangan ini yang melekat dalam praktik peradilan pidana seringkali mengabaikan hak-hak korban kejahatan yang mungkin menjadi korban kedua dari proses hukum yang berfokus pada pelaku kejahatan. Sistem peradilan pidana perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap para korban dari tindak pidana. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi acuan dalam sistem peradilan bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan hak sebagaimana mestinya kepada korban tindak pidana. Banyak asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHP yang mengedepankan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban. Ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHP, hak-hak korban yang diatur hanya sebagian kecil, yang meliputi hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, hak sebagai saksi, hak sebagai keluarga korban dalam kasus kematian, dan hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, mekanisme untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban masih tergolong kompleks dan kurang memadai. Kecenderungan yang terjadi hanya gugatan ganti rugi material yang dapat diminta dikarenakan terdapat pembatasan dalam mekanisme ganti rugi. Dengan demikian, dari sudut pandang viktimologi, sistem peradilan pidana Indonesia masih memerlukan pembaruan struktural dan kultural
yang signifikan untuk dapat benar-benar menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban. Diperlukan peningkatan kapasitas lembaga seperti LPSK, penegakan regulasi yang lebih konsisten, serta pembaruan hukum acara pidana yang lebih mengedepankan hak dan kebutuhan korban. Hanya dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bertransformasi dari sistem yang berorientasi pada penghukuman pelaku menjadi sistem yang juga memberi ruang pemulihan dan keadilan bagi para korban kejahatan. Perkenalkan, nama saya Adri Rizal Saputra dengan NIM 20 22 10 11 03 11 284. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan materi kaitannya dengan sistem peradilan pidana Indonesia ditinjau dari perspektif viktimologi, yaitu terkait dengan pendekatan viktimologi dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik. Viktimologi berasal dari kata victim atau korban, dan logi berarti ilmu pengetahuan. Bahasa Latin victima, korban, dan logos ilmu pengetahuan. Secara sederhana, viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban atau kejahatan. Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dalam Kamus Ilmu Pengetahuan Sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan. Kejahatan merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan, yang tentunya secara berkelanjutan memerlukan penanganan khusus. Penanggulangan terhadap kejahatan adalah sebuah hal yang substansial karena kejahatan akan menyebabkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan viktimologi dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai korban, termasuk kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka. Pendekatan ini memandang korban sebagai subjek utama dalam proses hukum dan berupaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik serta memastikan bahwa kebutuhan korban diprioritaskan. Dalam konteks kekerasan fisik, pendekatan viktimologi sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang membuat korban rentan terhadap kekerasan fisik, serta untuk memberikan upaya pencegahan agar kekerasan tersebut tidak terjadi. Viktimologi juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak korban seperti hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kompensasi, dan hak atas perlindungan. Selain itu, pendekatan viktimologi juga melibatkan upaya rehabilitasi korban kekerasan fisik, baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini melibatkan pemberian bantuan dan dukungan kepada korban untuk membantu mereka pulih dari dampak traumatis yang dialami akibat kekerasan fisik. Dengan menerapkan pendekatan viktimologi dalam perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan fisik, diharapkan korban dapat mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan dukungan yang memadai, dan mendapatkan kesempatan untuk pulih secara menyeluruh. Upaya ini juga dapat membantu mengurangi angka kekerasan fisik dan melindungi korban dari risiko yang lebih lanjut. Pendekatan viktimologi dalam upaya perlindungan hukum adalah sebagai suatu upaya untuk mempelajari tentang korban kejahatan yang secara berkelanjutan digunakan sebagai pedoman untuk memperbaiki kebijakan dan perundang-undangan yang kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Dalam suatu perkara, tindak kekerasan fisik yang terjadi adalah berkembangnya pandangan masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Pelaku berperan aktif dan korban berperan pasif. Dalam hal ini, korban dianggap sebagai korban yang bersalah dalam terjadinya tindak pidana. Hal ini menyebabkan si pelaku menjadi fokus perhatian reaksi sosial atau peradilan. Sedangkan korban mengalami hal yang kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar sebagai objek bukti atau saksi korban dan bukan sebagai subjek atau
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara sederhana, viktimologi dalam perspektif ini mengkaji posisi korban dalam tindak pidana dan memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat sebagai upaya menjadikan anggota masyarakat tidak lagi menjadi korban dalam arti luas. Perspektif viktimologi ini mengkaji posisi korban dalam tindak pidana kekerasan fisik sehingga seharusnya korban dapat mendapat keadilan dan perlindungan hukum yang mutlak, bukan hanya sebagai saksi yang kesaksiannya sendiri terwakilkan oleh pihak lain. Studi korban dalam viktimologi memberikan suatu ruang gagasan bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu yang pertama konteks sosial yang menjadi tempat viktimisasi. Konteks sosial menunjukkan pada nilai-nilai kultural, tradisi, dan struktur-struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial, konflik, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan serta cara-cara penyelesaian konflik. Selanjutnya yang kedua, akibat akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya, baik secara medis maupun kriminologi, dan implikasi sosial. Tentunya hal ini melibatkan problem tertentu dari pelaku kolektif dalam proses yang sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat adalah cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan secara problematik. Secara konseptual, dalam upaya perlindungan hukumnya, kita dapat memakai teori upaya penanggulangan kejahatan dan juga restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan fisik sebagai sebuah upaya dalam memberikan rasa berkeadilan pada korban tersebut. Selain itu, fokus perlindungan hukum pada korban tindak kekerasan ini juga bisa diupayakan dengan restoratif justice. Satu teori upaya penanggulangan kejahatan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapai kesejahteraan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif. Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan antara upaya kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan tersebut yaitu pertama penal, penerapan hukum pidana yang mana lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindasan, pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Yang kedua non-penal, pencegahan tanpa pidana, lebih menitik beratkan pada preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Upaya restitusi korban tindak pidana. Dalam upaya restitusi diatur dalam pasal 98 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Pasal ini memuat ketentuan bahwa korban tindak pidana dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata kepada terdakwa atau pelaku sekaligus dalam perkara pidananya. Dengan bunyi pasal, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus kerugian itu tidak bisa dibetulkan atau dipulihkan. Selain kompensasi, merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Meski telah secara jelas dalam hal tersebut adanya yang diperoleh oleh korban berkaitan dengan restitusi, tetapi pada faktanya restitusi masih belum diterapkan dengan baik, padahal dalam hal ini korban mengalami kerugian baik fisik maupun psikis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.